Pagar laut sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang saat ini tengah dibongkar. Namun siapa yang memasang pagar laut tersebut belum terungkap. Sementara sertifikat atas wilayah laut itu juga sudah dicabut dan dinyatakan ilegal. Pengungkapan dugaan pidana dalam kasus ini didesak untuk diungkap. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Pak Fikar. Selamat sore Mbak Firji. Ya, ada soal pagar laut, ada soal sertifikat ilegal di atas wilayah laut. Kita ke pagar laut terlebih dahulu Pak. Kalau menurut Anda di sini setelah Anda cermati apa saja unsur pidana sebenarnya yang bisa didorong untuk diungkap dalam perkara pagar laut ini? Ya, yang pertama mungkin yang dari awal ya, yang menjadi dasar kenapa orang berani memagari laut gitu ya. Pasti itu diawali dengan terbitnya sertifikat. Nah, sertifikat itu sudah secara pasti bisa kita katakan itu bodong. Ya, bodong dalam pengertian itu sertifikat tanah gitu kan. Padahal ruang yang disertifikatkan atau bidang yang disertifikatkan itu adalah lautan kan gitu ya. Itu artinya error in objecto. Salah objek itu ya, jadi menerbitkan sertifikat tanah di atas lautan itu sudah batal demi hukum ya, batal dengan sendirinya karena salah objek gitu. Di laut tidak ada tanah. Nah, karena itu agraria sebenarnya tidak bisa menjangkau laut gitu, bukan kewenangannya gitu. Dan itu juga kalau diteruskan maka pejabat negara atau pejabat agraria yang menerbitkan sertifikat di atas laut itu bisa dipidanakan juga gitu. Artinya selain dia tidak punya kewenangan secara administratif, juga dia sudah melakukan perbuatan yang melebihi kewenangannya, bahkan mengambil ruang lain gitu. Padahal kan kewenangan agraria atau BPN itu kan di atas tanah gitu ya, di atas bumi ya, di atas bumi. Berarti sebenarnya bisa berawal dari situ dulu ya, Pak Fikar. Berawalnya bisa dimulai dari situ untuk mengungkap siapa sebenarnya yang menerbitkan itu ya pada awalnya. Betul. Jadi sejak awal dilacaknya dari agraria itu, ya, dari sertifikat yang seolah-olah kegiatan itu menjadi legal gitu, ya kan? Nah, padahal sangat mungkin jadi legal kalau sudah lautan itu sudah menjadi daratan gitu, sudah menjadi tanah gitu. Itu jadi legal tuh, ya, karena ada objeknya ada gitu. Nah, cuma kan ini udah ketahuan ketangkap lebih dulu gitu, artinya ternyata ada sertifikatnya dulu baru diuruk kan begitu. Artinya sertifikat itu tidak punya dasar hukum material gitu ya. Secara formil mungkin agraria itu punya kewenangan menerbitkan sertifikat, tapi ketika objeknya itu tidak ada, objeknya bukan tanah, maka dengan sendirinya sertifikat itu batal demi hukum gitu ya, karena salah objek gitu, error in objecto itu tadi. Nah, itu satu. Dan yang kedua, menurut saya juga terhadap penerbitan itu bisa diproses pidananya gitu. Artinya dia tahu kok itu laut gitu ya, kok diproses juga gitu. Nah, artinya ada kesengajaan gitu. Ya, ada kesengajaan. Karena itu kemudian menurut saya Pak Nusron Wahid itu sebagai Menteri Agraria tidak cukup hanya memproses secara administrasi dan ujungnya harus diberhentikan, juga harus dipidanakan kalau menurut saya. Ya, pelakunya itu harus pidanakan. Itu nekat itu, ya. Artinya korupsinya udah terlalu berlebih gitu, ya. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak ada diada-adakan gitu. Dan itu artinya sudah melewati kewenangannya yang sangat jauh gitu. Begitu. Jadi sebenarnya ini kalau kita mau mengungkap sebenarnya di sini kan tadi juga kan hari ini sudah ada rapat ya di DPR. Menteri KKP menyebut bahwa siapa pelaku pemasangan belum terungkap. KKP mengaku juga nggak punya wewenang hukum dan hanya administratif. Nah, tadi kalau Anda katakan sebenarnya dari urusan agrarianya dulu gitu kan, kenapa bisa jadi legal padahal kok laut kok bisa ada sertifikatnya gitu. Dan ini tadi Anda juga sempat katakan area korupsinya justru yang besar di sini. Berarti wewenang dari aparatnya itu wilayah KPK, polisi, kejaksaan, atau Anda fokus ke KPK di sini? Kalau korupsi, saya lebih percaya ke KPK gitu. Artinya memang itu lembaga yang khusus
mengusut korupsi gitu. Ya, jadi harus korupsi meskipun umpamanya harus dibantu juga oleh kepolisian ya karena di lautan kan harus ada polisi laut juga. Nah, itu yang maksud saya harus secepatnya itu diproses gitu, terutama pada aparatur yang di darat dulu gitu, yang di darat yang menerbitkan sertifikatnya itu gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua kan sudah jelas itu sertifikatnya saja sudah batal demi hukum gitu. Nah, karena itu dasar pemasangannya juga tidak ada gitu ya, dasar pemasangan pagar laut itu gitu. Kok laut dipagarin padahal dasarnya adalah pagar tanah gitu. Artinya kalau dasarnya adalah sertifikat, maka yang harus dipagari adalah tanah, bumi gitu. Ya, tanahnya yang dipagari. Tapi ini laut dipagar. Itu kan udah ngaco juga. Sudah salah juga tindakannya gitu. Nah, jadi di samping pembatalan sertifikat batal demi hukum dan harus dibatalkan sertifikatnya, juga tindakan memagari lautnya itu juga sebuah tindakan pidana gitu. Artinya dia mengambil ruang tanpa izin gitu, tanpa legalitas gitu. Karena kalaupun dia menyandarkan pada sertifikat itu untuk tanah, bukan untuk laut gitu. Nah, karena itu kelautan juga harus bertindak dan harus membantu. Menurut saya jangan lepas tangan gitu. Maksud saya lepas tangan itu bukan kewenangan saya segala macam. Menurut saya itu norak itu. Birokrasi yang berkata seperti itu sekarang tuh norak itu. Ya, karena apa? Itu ada di wilayahnya terjadi. Mestinya dia tangkap dulu, dia proses dulu gitu. Baru ketika diproses hukum, baru dia bisa mengatakan, oh wilayah ini bukan kewenangan saya, ini bukan kewenangan saya, tapi ini terjadi di wilayahnya, di area kekuasaannya gitu. Nah, itu yang kita sangat menyesalkan itu komentarnya Menteri itu tadi Kelautan yang bilang dia nggak punya kewenangan segala macam, itu ngaco itu saya bilang. Jadi Pak Fikar, kalau Anda melihat sebenarnya seberapa sulit sih unsur pidana dalam kasus pagar laut ini bisa diungkap? Karena ya tadi Anda juga katakan ya kayak lepas tangan gitu, ya oper-operan aja dari kementerian satu ke kementerian lainnya. Iya, kan sudah jelas itu. Ya, laut itu kan nggak bisa dikapling. Lihat itu. Kalaupun ada izin, umpamanya di lautan itu ada izin usaha perikanan, umpamanya izin pelayaran, izin apa. Laut itu nggak ada sertifikatnya, nggak ada kaplingnya. Ya, tidak seperti di tanah. Kalau tanah kan jelas, ya. Tanah itu jelas ada sertifikat, ada Badan Pertanahan Nasionalnya, ada agrarianya yang mengurus itu. Nah, kalau laut itu kan untuk lalu lintas laut dan untuk mencari nafkah pihak-pihak yang memang punya kepentingan dengan laut, umpamanya nelayan tapi dan sebagainya gitu. Mengungkapnya itu sebenarnya seberapa sulit atau bisa dimulai dari mana? Apakah bisa dimulai dari mungkin perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sudah dinyatakan memiliki HGB atau SHM, mungkin dari sana? Iya, dimulainya pertama dari orang agraria yang menerbitkan HGB di atas laut. Itu nomor satu itu, salahnya paling besar itu. Satu orang atau bahkan setengah orang pun mohon kepada agraria supaya laut disertifikatkan, itu udah salah, sudah kesalahan gitu loh. Apalagi ini umpamanya banyak orang atau banyak perusahaan atau dengan luas yang sedemikian luas dimintakan, itu salahnya udah kebangetan gitu ya. Kalau menurut saya pejabat yang menerbitkan sertifikat itu selain harus dipecat juga harus dipidanakan gitu kalau menurut saya. Ya. Karena dan di sini kan juga melebihi kewenangannya keterlaluan gitu loh. Keterlaluan gitu. Yang bukan kewenangannya dia ambil gitu. Ini yang konyol gitu kalau menurut saya. Saya kira Pak Fikar, kan kita juga melihat Prabowo ini sebagai presiden. Ya, kita juga melihat kan ini areanya tadi dikatakan di Tangerang, Banten, ya kan? Berarti di sini juga ada pemerintah daerah juga berjenjang dari level wilayah sampai ke pusat begitu yang harus diperiksa? Iya, saya kira gitu. Ya, yang di wilayah itu juga itu kan sama dengan belaga bego kan, diam aja gitu, tidak menegur, tidak menghentikan bahkan umpamanya. Ya kan? Nah, ini juga pejabat-pejabat yang seperti ini kalau menurut saya harus dimutasi gitu, bahkan harus diberhentikan sebenarnya. Ya, artinya apa sih kerjanya padahal negara rakyat Indonesia itu udah menggaji mereka gitu loh. Ini kok seenak-enaknya atau dengan membiarkan, saya yakin ya mereka pasti dapat sesuatu itu dengan membiarkan
membiarkan kegiatan memagari laut itu. Dan ini Padahal harus, juga menurut saya harus sudah ada perintah langsung ya Pak dari Presiden Prabowo ya Pak Presiden. ya, yang memang untuk mengungkap Iya, apalagi kasus sudah ini. ada perintah langsung. Ya, artinya kalaupun perintah presiden itu meskipun tidak bisa melebihi undang-undangnya sudah melarang gitu loh. Sekarang tambah lagi dengan perintah presiden kan. Nah, itu yang menurut saya harusnya ditegakkan dengan benar gitu. Ini menurut saya korupsinya udah keterlaluan ini. Sesuatu yang tidak mungkin gitu, seharusnya yang tidak ini dilakukan juga gitu. Yang ini saya agak kaget juga gitu, kok berani gitu loh. Itu yang harusnya diperhatikan juga oleh pemerintah. Lain soalnya kalau ada izin pengurukan dari instansi yang berwenang umpamanya, sudah ada barangnya, sudah ada tanahnya, bidang tanahnya, diterbitkan sertifikat. Itu lain persoalannya gitu. Ini kan belum ada, sama dengan mau mencaplok lautan gitu. Iya kan? Kan untuk menguruk laut kan juga tidak bisa sembarangan. Itu ruang publik gitu. Artinya negara pun mungkin tidak akan memberikan izin sembarangan. Itu ruang publik, ruang yang tidak boleh dimasukin secara privat gitu. Ya. Baik, Nah, artinya di sini artinya kalau memang ada kemauan politik ya sebenarnya penegakan hukum ini ya mudah-mudah saja ya Pak, tidak bisa akan ada kendala begitu ya Pak Abdul Fikar. Betul. Baik Pak. Baik Pak Abdul. Ya. Mbak, sedikit lagi. Berbahaya karena banyak pabrik di pinggir laut. Ya kalau ini didiamkan saja, tidak mustahil industri-industri yang di pinggir laut itu akan mengembangkan daratan ke laut loh. Itu, dan dia akan mengklaim itu miliknya dia. Nah, ini presiden yang bahaya ini, Mbak. Iya. Kalau ini tidak ditindak gitu. Begitu, Mbak. Baik, Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Terima kasih Pak sudah berbincang dalam Metro hari ini. Selamat sore Pak Abdul Fikar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.